Ashabul Kisah. Kisah yang menghidupkan iman. Ikuti kisahnya secara lengkap agar tidak terjadi kesalahpahaman dan jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan komen untuk memperbaiki bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga Sang Pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah buat kita dan pendekatan diri kepadanya. Juga dari sisi yang lain Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah panjang lebar kita jelaskan masuk Yahudi ke Jazirah Arab, Nasrani, bagaimana juga kekuatan dari Najasyi Afrika masuk ke Yaman, bagaimana Yaman dikuasai oleh Persia, kemudian bagaimana akhirnya wilayah Yaman masuk Islam. Kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi membahas tentang kelahiran Nabi SAW. Kita akan masuk mengerucutkan bahasan ke Mekah. Bahasan ini tentu akan saya mulai dari seorang tokoh Mekah bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini adalah salah satu keturunan dari Fikhir, dan Fikhir adalah nama lainnya Quraisy. Jadi Quraisy itu julukan karena si Fikhir ini seperti saya jelaskan tadi siang, kalau seseorang di negeri Arab atau suku Arab itu memiliki kelebihan fisik, kepintaran, kekayaan, keturunan, maka dinisbatkan suku padanya. Kebetulan dari turunan Ismail alaihissalam di Mekah dan turunan suku Jurhum, ada satu orang yang sangat menonjol bernama Fikhir, dan Fikhir ini karena dia menonjol maka diberikanlah nama lainnya Quraisy, dinisbatkanlah suku Mekah namanya Quraisy. Salah satu turunan Fikhir ini yang merupakan turunan Ismail alaihissalam dan turunan suku Jurhum adalah Qusay bin Kilab. Kalau teman-teman masih ingat, di pertemuan kita pada bulan yang lalu saya pernah menekankan tentang kisah Mekah awalnya dihuni oleh suku Jurhum yang hijrah dari Yaman, kemudian tinggal bersama Hajar dan Ismail alaihissalam. Berjalan bertahun-tahun sampai Ibrahim dan Ismail alaihissalam meninggal dunia, datang satu suku Arab yang ingin merebut Mekah dan berhasil, namanya suku Khuza'ah. Masih ingat ya? Tidak ada suara, senyap, berarti memang lupa semua. Jadi suku Khuza'ah ini datang merebut, dan salah satu pimpinan Khuza'ah Amr bin Luhai yang memasukkan patung di Jazirah Arab di Mekah, gitu kan. Suku Khuza'ah ini berkuasa di Mekah sampai 500 tahun. Dan pada saat Jurhum dikalahkan oleh Khuza'ah, suku Jurhum sempat menimbun air Zam-Zam. Jadi 500 tahun mereka memimpin di Mekah, nggak ada sama sekali air. Kita bahas sekarang tentang keadaan satu orang tokoh ini, karena kalau panjang kita ceritakan panjang lebar Mekah ini cukup panjang, tokoh-tokohnya banyak, tapi saya ingin merucutkan ke Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini salah satu turunan Jurhum dan turunan Ismail alaihissalam. Dia sempat berpikir, bagaimana bisa ini setelah 500 tahun ya, bagaimana bisa Mekah ini yang tadinya dikuasai oleh suku dia Jurhum dan juga kakeknya Ismail alaihissalam direbut oleh Khuza'ah. Walaupun di Mekah itu suku Khuza'ah sama suku Jurhum sudah berbaur ya, karena sudah terlalu lama ratusan tahun, akhirnya mereka berbaur satu sama yang lain, tetapi tetap kekuasaan kerajaan di bawah kekuasaan Khuza'ah. Qusay bin Kilab lalu memperbaiki keadaan ekonominya.
dia berbisnis, dia berdagang, sampai Allah membukakan kekayaan yang sangat banyak. Pada saat itu teman-teman sekalian, Raja Mekah dari suku Khuza'ah bernama Hulail. Hulail ini memiliki seorang anak wanita, anak tertuanya, terkenal dengan kecantikannya, anak raja. Qusay bin Kilab datang dan melamar. Dan pada saat itu, dia orang kaya raya, dia punya kedudukan, dihormati di Mekah. Oleh Hulail diterima lamarannya. Selama ini, kalau suku Jurhum mau melamar suku Khuza'ah selalu ditolak umumnya. Karena memang ada persaingan dari dulu gitu kan. Mereka berbaur, saling transaksi, kalau berdagang, bertetangga. Tapi pernikahan tidak. Pertama kalinya dari suku Jurhum diterima lamarannya. Itu adalah Qusay bin Kilab. Oleh Hulail, kepala suku sekaligus raja, kepala suku Khuza'ah sekaligus raja Mekah. Pada saat dia menikah dengan anaknya Hulail, Qusay ini menunjukkan yang terbaik, ya. Dia patuh, dia bantu mertuanya dan seterusnya, sampai mertuanya meninggal. Waktu mertuanya meninggal, Qusay menjalankan misinya. Dia lalu mengiklankan dan menobatkan diri menjadi Raja Mekah pengganti mertuanya. Orang-orang yang dari suku Khuza'ah menolak. Bagaimana bisa kau jadi raja? Raja jelas dari Khuza'ah, kamu dari Jurhum, nggak boleh gitu. Maka pada saat itu terjadi perseteruan, sampai akhirnya Qusay meminta pertolongan dari orang-orang sesuku dengan dia dari Jurhum, dan Khuza'ah juga berkumpul. Akhirnya terbentuk dua pasukan dan terjadi peperangan besar di Mekah. Pertumpahan darah yang sangat besar dan banyak sekali korban pada saat itu. Pada saat mereka melihat korban banyak sekali teman-teman sekalian, maka tokoh-tokohnya termasuk Qusay bin Kilab dan anak-anaknya Hulail yang merupakan ipar-ipar dari Qusay sendiri, mereka akhirnya sepakat, kita harus ada penengah nih yang mengambil hukum supaya dijelas siapa yang memimpin Mekah. Maka mereka akhirnya sepakat menunjuk satu orang yang dituakan di Mekah pada saat itu, dan memang umurnya sudah sangat tua. Orang ini namanya Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf, dia ditunjuk oleh orang-orang Quraisy dari Jurhum, dan juga ditunjuk oleh orang-orang Khuza'ah, nunjuk, dan diambillah sumpah atas nama Allah, apapun keputusan Ya'mur harus diterima. Baiklah, Ya'mur pada saat itu umurnya 120 tahun, orang yang sangat tua dan dituakan sekali, dihormati. Datang lalu mendudukkan Qusay dan anak-anaknya Hulail. Lalu mulailah ditanya oleh Ya'mur, wahai Qusay, apa alasan anda membentuk pasukan mau merebut Mekah dari keturunan mertua anda ini, apa sebabnya? Maka Qusay mengatakan, semua kita ini tahu kisah Mekah ini berawal dari kakek saya yang bernama Ismail, dan Ismail seorang nabi. Ismail menikahi suku Jurhum, anak kepala suku Jurhum, dan itu turunan kami. Kami yang membentuk komunitas di Mekah, kami yang membentuk ekonominya, kami yang membangun Ka'bah, kami yang semuanya disebutkan. Sementara Qusay menyebutkan ini, anak-anaknya Hulail dari suku Khuza'ah nggak bisa ngomong apa-apa, karena memang semuanya betul. Memang tidak ada. Khuza'ah ditanya, lalu kalian punya apa? Enggak ada. Tidak ada andilnya di Mekah. Cuma datang pasukan dari luar menyerang Mekah, kemudian langsung menguasai. Enggak ada andil sama sekali. Tiba-tiba pada saat itu Ya'mur mengambil sebuah keputusan, mengatakan keputusan yang mutlak, seluruh Mekah, kerajaannya, kekuasaannya, pengurusan jemaah hajinya, pengurusan Ka'bahnya, ya, semuanya untuk Qusay bin Kilab. Maka dengan keputusan ini teman-teman sekalian, Qusay bin Kilab menjadi Raja Mekah. Menjadi Raja Mekah. Dan pada saat itulah kerajaan yang sudah hilang 500 tahun dari keturunan Jurhum kembali. Pada saat itu Qusay melakukan banyak sekali perkembangan di Mekah, diantaranya dia membangun sebuah tempat namanya Darun Nadwa.
Darun Nadwa ini oleh Qusay dibuat sangat luas, sangat besar, sebuah auditorium kalau kita sekarang sangat luas gitu kan. Tapi belum ada buku sejarah yang menyebutkan seberapa luas, seberapa dia menampung manusia. Tapi dari buku-buku sejarah disebutkan Darun Nadwa pada saat itu multifungsi. Dilakukan apa saja di situ? Pertemuan orang-orang Mekah, pertemuan tokoh-tokoh Mekah, sampai Qusay bin Kilab melarang siapapun orang Mekah menikah kecuali di Darun Nadwa. Harus di Darun Nadwa. Kalau anak bayi baru lahir, bawa ke Darun Nadwa. Pokoknya Darun Nadwa ini menjadi simbolnya Mekah. Termasuk juga pada saat orang-orang Quraisy ingin memerangi Nabi SAW, nanti kita akan belajar pada saat beliau mau hijrah pun ke Madinah atau mau dibunuh, itu mereka kumpulnya di Darun Nadwa ini. Qusay bin Kilab pada saat sudah mulai tua teman-teman sekalian, dia memperhatikan di antara anaknya banyak sekali. Tapi ada dua orang yang menonjol, artinya anak pertama bernama Abduddar dan anak kedua bernama Abdul Manaf. Sudah hafal belum? Ngangguk-ngangguk saja. Allahu alam, faham atau enggak tahu. Abduddar dan Abdul Manaf. Abduddar anak pertamanya si Qusay. Abdul Manaf anak kesekian. Saya tidak temukan anak keberapa, tapi Abduddar karena anak pertama, biasanya kalau dinisbatkan nama seseorang adalah nama anak pertamanya. Jadi Qusay ini dipanggil Abu Abduddar gitu. Tapi Abduddar ini orangnya lemah secara fisik. Dia nggak punya keterampilan, nggak punya kepintaran, sehingga tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Sementara adik-adiknya semua, terutama Abdul Manaf, menonjol sekali. Punya suara, berdagang, majulah gitu. Maka Qusay ingin anaknya ini, Abduddar, punya kedudukan. Apa yang dia lakukan? Pada saat dia mau meninggal, dia tulis sebuah keputusan surat, kalau saya meninggal, semua kerajaan, semua pengurusan Ka'bah, jemaah haji, itu di tangan Abduddar. Waktu Qusay meninggal dunia, surat dibuka, ditemukan tertulis seperti itu, maka semua anak-anaknya patuh. Keputusan raja. Abduddar akhirnya menjadi raja. Berjalan waktu teman-teman sekalian, Abduddar wafat. Pada saat wafat, keturunan Abduddar mau melanjutkan kerajaan ayahnya, tapi turunan Abdul Manaf tidak setuju, nggak bisa. Abduddar ini, paman kami dulu ini, ayah kalian, itu dipilih oleh kakek kita semuanya, Qusay, karena dia nggak punya kedudukan dan kemuliaan. Sudah dikasih dan sudah berhasil, sekarang nggak bisa kembali kepada kalian. Harusnya ini dibagi rata. Sampai mereka pada saat itu hampir perang satu sama yang lain. Sama lagi, dicarilah hakim di antara mereka, dan akhirnya kesimpulannya dibagi. Pembagian ini teman-teman sekalian adalah dibagi Abduddar khusus mengurus keturunan Abduddar, khusus mengurus semua yang berurusan dengan jemaah haji. Sementara Abduddar mengambil alih pengurusan Ka'bah dan Darun Nadwa. Sementara Abdul Manaf mengurus jemaah haji. Dibagi dua. Kita akan sedikit sisipkan di sini teman-teman sekalian kisah tentang Darun Nadwa ini yang tadi dibuat. Kita tinggalkan dulu sebentar tadi sampai ke masalah sudah pembagian Mekah. Abduddar mengurus Ka'bah dan juga Darun Nadwa. Haji itu Abdul Manaf, ya. Jadi haji ini maksudnya mengurus jemaah haji, kasih minum, kasih makan. Mereka dulu sukanya begitu. Dan mereka ini terkenal dengan dermawannya. Tidak boleh jemaah haji beli makanan, beli minuman, dikasih semua gratis. Seperti itulah. Darun Nadwa ini punya kisah unik sedikit. Saya khawatir lupa, maka saya sisipkan di sini. Darun Nadwa tadi yang dibuat oleh Qusay bin Kilab dan menjadi simbol Mekah, kisahnya sangat unik teman-teman, kisah pembeliannya dan penjualannya. Jadi ada satu orang nanti jadi sahabat Nabi, namanya Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Hakim bin Huzam ini suka mabuk. Masih di Mekah di masa jahiliyah.
dia bersahabat dekat dengan pemegang kuncinya Darun Nadwa. Jadi yang bertanggung jawab dari turunan Abdiddar. Waktu lagi mabuk sama-sama, si pemilik kunci ini mabuk luar biasa sampai nggak sadar sudah. Si Hakim bin Huzam bilang, kau mau jual nggak Darun Nadwa dengan saya? Kata temannya lagi mabuk, iya saya jual. Berapa harganya? Kata si mabuk ini bilang, dengan sekendi khamr. Kasih saya sekendi khamr, ambil Darun Nadwa. Hakim pada saat itu dia tidak semabuk temannya nih. Dia lalu mungkin panggil saksi-saksi segala macam, dikasih satu kendi khamr. Darun Nadwa ini dijual oleh turunan Abdiddar. Karena sudah ada saksi, ada terang saksi, maka selesai. Akhirnya keturunan Abdiddar kehilangan Darun Nadwa gara-gara terang saksi ini tadi. Ini Darun Nadwa teman-teman sekalian terus di tangan Hakim bin Huzam sampai beliau masuk Islam. Nabi SAW biarkan saja. Di zaman Abu Bakar dia masih hidup, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali, sampai di zaman kekhilafahannya Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, dinasti Umayyah yang pertama berdiri. Muawiyah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu tokoh Mekah kan gitu, radhiyallahu anhu majma'in, kan Abu Sufyan juga sempat masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Maka pada saat itu Hakim bin Huzam di zaman Muawiyah menjual Darun Nadwa. Dijual sama dia dengan harga 100.000 dinar. Mahal sebenarnya, tapi Darun Nadwa ini kedudukannya besar di Quraisy. Muawiyah bilang, menghardik dia, hai Hakim, ngapain kau jual Darun Nadwa dengan harga 100.000 dinar? Itu bisa tidak ada nilainya. Peninggalan dari Qusay bin Kilab gitu kan, raja pertama Mekah setelah 500 tahun ditinggalkan oleh Jurhum gitu. Maka kata Hakim radhiyallahu anhu, wahai Amir Mukminin, sekarang kita sudah muslim. Penilaian mulia dan bukan mulia itu bukan dari peninggalannya Qusay bin Kilab, tapi kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan saya dulu demi Allah membelinya dengan sekendi khamr. Sekarang 100.000 dinar banyak sekali. Dan Anda menjadi saksi bersama dengan seluruh muslimin yang ada di sini, kalau 100.000 dinar ini saya sedekahkan di jalan Allah. Kisahnya begitu. Jadi kisah Darun Nadwa, karena tadi kita sempat singgung, ada proses pembelian lepas dari tangan keturunan Abdiddar dan bagaimana proses penjualannya setelah itu. Tentu sekarang sudah tidak ada semuanya ini, tapi ini kisah pada saat itu. Baik, kita kembali teman-teman sekalian ke kisah kita. Abdul Manaf, tadi kan Abdiddar sama Abdul Manaf. Sekarang Abdiddar sudah kita sebutkan, diantaranya mereka menguasai Ka'bah dan Darun Nadwa. Dan sudah dijual, tinggal Ka'bah, perawatan Ka'bah, kiswahnya segala macam urusan mereka. Abdul Manaf bertanggung jawab tentang jemaah haji, kan itu. Abdul Manaf ini teman-teman sekalian punya seorang anak bernama Hashim. Hashim ini punya anak bernama Syaibah. Garis bawahi nama Syaibah ini. Tadi sudah makan siang belum ini? Banyak nama yang harus dihafal nih. Kita kerucutkan bahasan tentang Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak Syaibah. Garis bawahi Syaibah ini. Kita akan bahas Syaibah ini. Hashim ini ayahnya Syaibah. Waktu menikah dengan istrinya, ibunya si Syaibah, karena mulianya, ini tradisi jahiliyah dulu ya, karena kedudukan si ibunya Syaibah ini tinggi di sukunya, anak kepala suku, maka ismah itu cerai di tangannya ibunya. Ibunya bisa menceraikan suaminya, hukum dulu. Berjalan waktu, meninggal Hashim. Syaibah ini ikut sama ibunya ke perkampungan ibunya. Ada satu ya, anaknya atau saudaranya Hashim ya. Saudaranya Hashim ini, jadi Abdul Manaf punya beberapa anak, diantaranya Hashim yang punya anak Syaibah, ada juga anaknya yang lain bernama Muttalib. Anaknya si Abdul Manaf ini. Muttalib ini namanya orang, ya.
Muttalib ini datang ke perkampungan Syaibah, ibunya Syaibah tadi, lalu dia berkata kepada ibunya, ini ayahnya Hashim sudah meninggal, tapi anak ini keturunan Qusay bin Kilab, ini turunan raja di Mekah, jangan ditinggalkan di kampung sini, ikut ke Mekah dengan saya, siapa tahu nanti dia punya kedudukan di Mekah. Kata ibunya, nggak bisa, ikut sama saya. Akhirnya kena cekcok nih, tanda kutip di sini, maka ibunya Syaibah bilang, ini kita suruh pilih aja dia, si Syaibah ini mau ikut siapa. Nanti kalau saya sebutin julukannya Syaibah ini, baru antum bilang, oh iya itu orangnya. Kata si ibunya, pilih aja, Syaibah suruh milih, dia mau tinggal sama saya di sini atau ikut sama anda ke Mekah. Lalu Muttalib tanya di depan ibunya, hai Syaibah, ikut sama saya ke Mekah atau kamu tinggal sama ibumu? Kata Syaibah, saya ikut sama paman saya, ikut ke Mekah. Maka pergilah ke Mekah. Waktu itu Muttalib ini naik unta, dia membonceng di belakangnya Syaibah. Muttalib ini teman-teman dikenal di Mekah suka beli budak, ya. Maka waktu setiap hari dia datang masuk Mekah bawa budak baru. Waktu Syaibah dibonceng oleh pamannya Muttalib ini, orang-orang Mekah kira si Muttalib beli budak baru. Maka mereka bilang, Muttalib baru beli budak, di belakangnya Abdul Muttalib, berarti hambanya si Muttalib nih. Sudah tahu nama Syaibah siapa? Yang antum kenalkan selama ini Abdul Muttalib, namanya dia Syaibah. Jelas? Baik, 3 orang yang jawab, nggak apa-apalah. Nasib, saya sudah teriak-teriak tapi Abdul Muttalib berarti namanya Syaibah. Jadi Abdul Muttalib bukan Muttalib nama Allah ya. Ini nggak ada dalam Asmaul Husna gitu. Tetapi di sini Muttalib nama pamannya. Karena sering beli budak, kemudian dia membonceng ponakannya. Orang-orang Mekah kira ini adalah budak baru, maka dibilang Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Tapi karena itu sudah menjadi buah bibir di Mekah, akhirnya terkenal dengan Abdul Muttalib. Baik, Abdul Muttalib ini yang tentu kita sudah tahu adalah kakek Nabi SAW. Kita masuk mengerucutkan bahasan sekarang ke Abdul Muttalib nih, si Syaibah. Kita sudah kerucutkan bahasan dari Abdul Manaf, ada anaknya Hashim, Hashim punya anak Syaibah, Syaibah ini Abdul Muttalib. Kita harus kerucutkan begitu supaya nanti ngerucut ke Nabi SAW, karena kalau melebar akan jalur nasab Quraisy banyak sekali. Abdul Muttalib ini pada saat dia masuk ke Mekah, kemudian dia menikah, Allah karuniakan dia 1 orang anak. Anaknya diberi nama Harith, 1 anak dikasih. Waktu Harith sudah mulai bujang, mencapai umur sekitar 17 tahun, Abdul Muttalib ini, Syaibah, mimpi malam-malam. Dia mendengar suara dalam mimpinya, ihfirit tiba, maksudnya galilah tiba. Tiba itu sesuatu yang baik. Lalu dia bertanya, mat tiba, apa itu tiba? Hilang suara itu. Hari kedua dia mimpi lagi, dengar lagi suara, ihfiril barrah, galilah sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dia tanya, mal barrah, apa itu barrah? Yang baik itu apa? Hilang lagi suara itu. Hari ketiga dia mimpi lagi, ihfiril madmunah, gali sesuatu yang terjamin. Dia tanya, mal madmunah, apa itu madmunah? Hilang lagi. Hari keempat baru dia mimpi dan dia dengar ihfiriz zamzam, galilah zamzam itu. Zamzam ini di zaman itu cuma seperti sebuah histori lama, kenangan. 500 tahun tidak ada sumur Zamzam, hilang. Jadi selama Khuza'ah berkuasa teman-teman sekalian di Mekah, mereka selalu mendatangkan air dari luar, beli mahal dari luar Mekah, sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muttalib ini pernah dengar kalimat Zamzam, penasaran dia. Terus dia tanya, dalam mimpi dia tanya, Mas Zamzam, apa itu Zamzam?
Lalu keluarlah suara itu mengatakan, dan dia dengar pada saat itu ya, kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, la tanzifu abada, sesuatu yang tidak akan pernah rusak, wala tarum, juga ya, sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak. Tasqil hajijal a'zam, engkau akan memberikan dengannya air para jemaah haji. Dikatakan wahia bainar rafthi wad dam, tempatnya air zam-zam itu berada di antara rafath. Rafath itu bisa berarti busanya darah, atau memang darah yang bercampur, busa yang bercampur dengan darah, atau memang busa air biasanya. Jadi dikatakan sini ciri-cirinya adalah tempat zam-zam itu ada darah yang bercampur dengan rafath, dengan busa, kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya, inda naqratil gurabil a'sam, di atas, di bawah patokannya burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan. Inda qaryatin naml, di atas atau di sekitar sarang semut. Seperti itu dalam mimpinya. Maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi, penasaran dia dengan mimpi ini, dan dia tahu mimpi ini gak mungkin main-main. 3 hari 4 hari berturut-turut, kemudian dia disuruh gali, dia bawa cangkulnya, datang di sekitar Ka'bah. Dia cuma tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih, karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu pada pertemuan kita di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang 2 patung yang disembah di Mekah, Isaf dan siapa yang ingat? Kalau lupa saya nggak datang lagi balik papan. Isaf dan Nailah. Isaf kan nama laki-laki, Nailah nama perempuan, yang dulu mereka saling suka, akhirnya mereka berzina depan Ka'bah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum Amr bin Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di Gunung Safa, patung Nailah ditaruh di Gunung Marwah, untuk peringatan bagi orang-orang, nih hati-hati kalau berzina depan Ka'bah dikutuk begini nih gitu. Tapi oleh Amr bin Luhai yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab, dia angkat patung Isaf dan Nailah, dipindahin dekat Ka'bah, disuruh orang Mekah sembah. Tapi orang sudah lupa sejarahnya, karena kejadian Isaf dan Nailah dikutuk ini jauh sebelum Amr bin Luhai. Ringkas cerita, di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijr Ismail itu ada patung Isaf dan Nailah. Ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Nailah, nyembeli sapi. Tiba-tiba pada saat Abdul Muttalib lagi duduk, lagi memperhatikan ke arah Ka'bah di antara Isaf dan Nailah, kemudian ada orang nyembeli sapi. Waktu disembeli, darahnya ngucur, darah itu berbusa, dan karena dia ngucur, jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Nailah. Dia kurang lebih, jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad, dan ini Hijr Ismail. Isaf dan Nailah itu ditaruh cukup jauh ya, agak berjarak antara antara Hajar Aswad jauh ke belakang, dengan Hijr Ismail juga jauh, jadi di kiri kanan ya. Tempat itu sangat luas, jadi jangan difahami tadi ini misalnya Ka'bah kemudian di sini posisinya, tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu darah ini ngucur dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah-tengah di situ. Pada saat itu di tengah-tengah. HP-nya siapa nih? Pada saat itu patungnya, darahnya ngalir, kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah antara Isaf dan Nailah ini, dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah, kan waktu itu masih pasir, lalu darah itu berkumpul di situ. Jadi akhirnya darah sama pasir bercampur. Abdul Muttalib lihat, ini isyarat pertama nih. Mimpinya kan tadi darah yang mengalir berbusa yang bercampur dengan tanah, gitu kan. Lalu kemudian dia dekatin tempat itu, darah yang berkumpul itu. Dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam. Burung gagak biasanya warna hitam ya. Tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih, namanya a'sam dalam bahasa Arab, gurabil a'sam. Maka dia lihat ada burung gagak. Burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu. Dia lihat isyarat yang kedua. Isyarat yang ketiga adalah di situ ada sarangnya semut.
Dia lihat ke dekat kakinya, ternyata ada beberapa ekor semut yang menggigit kakinya dia. Dia melihat ada lubang di situ. Maka dia bilang kepada anaknya Harith, Harith, saya mau menggali di sini. Siapapun jangan mengganggu saya. Maka dia angkat cangkulnya. Tapi kita jangan lupa, ini depan Ka'bah. Orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu, walaupun banyak berhala. Dia angkat cangkul, orang jadi bahan perhatian. Tokoh-tokoh Quraisy pada datang semua. Lalu tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, hai Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan nih? Kata Abdul Muttalib kepada Harith, singkirkan mereka dari saya, sibukkan, jangan sampai mereka dekatin saya. Terus saja Harith menyibukkan orang-orang Quraisy, dan Abdul Muttalib terus saja mencangkul sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya sumur itu, sumur Zamzam. Dan dengan kuasa Allah airnya muncrat keluar. Pada saat airnya muncrat keluar, Abdul Muttalib mengatakan Allahu Akbar. Karena memang mereka menggunakan bahasa Arab, dan kalimat Allahu Akbar itu sudah biasa mereka ucapkan, gitu kan? Maka orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muttalib sudah dapat target, dan mereka kaget waktu lihat air muncrat, air di depan Ka'bah. Selama ini selalu ambil dari luar. Ini kemuliaan abadi, gitu kan? Maka tiba-tiba orang Quraisy datang, hai Abdul Muttalib, air ini kita punya sama-sama. Kata Abdul Muttalib, dari mana sama-sama? Saya mimpi, saya yang cangkul, saya yang dapat. Dari mana kalian punya sama-sama nih? Ribut nih. Abdul Muttalib bilang ini punya saya, Quraisy bilang enggak, dikeroyokin Abdul Muttalib pada saat itu. Ribut, akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi. Ini hakimnya nih, cari penengah. Bagaimana caranya supaya ini bisa ditengahi, gitu kan? Insya Allah masalah ditengahi ini kita lanjutkan habis sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.